Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai menjelaskan alasan rencana pemerintah memberi amnesti atau pengampunan kepada narapidana kasus politik terkait Papua. Dikutip CNN Indonesia, Kamis 6 Februari 2025, Pigai menuturkan pemberian amnesti itu didasarkan niat Presiden Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian secara abadi di Papua. Namun, amnesti diberikan kepada narapidana yang terjerat kasus seperti makar atau menggunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI, yaitu seperti baju dan gelang. Natalius mengatakan, kepada narapidana yang terkait dengan kelompok bersenjata tidak akan diberikan. Natalius belum menjelaskan secara spesifik berapa orang narapidana kasus politik Papua karena pemerintah masih melakukan asesmen. Ia mengatakan proses asesmen ditargetkan selesai dalam 1 tahun anggaran. Kemudian, nama-nama narapidana diajukan kepada Presiden untuk pemberian amnesti. 1 hari setelah Menteri HAM menjelaskan alasan amnesti kepada narapidana kasus politik Papua, 7 Februari 2023, di media yang sama dirilis, sebuah analisis berjudul, Amnesti untuk Tapol Papua Tak Berarti Tanpa Dialog. Dalam analisis itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Cahyo Pamungkas berpendapat bahwa amnesti kepada Tapol Papua akan mencapai tujuan untuk perdamaian jika didahului dialog antara pemerintah dan kelompok pro-kemerdekaan di Papua. Namun, tujuan amnesti tak akan tercapai jika hanya diberikan sepihak. Kepada CNN Indonesia, Cahyo mengatakan, sejauh mana didahului oleh proses dialog untuk mencapai kesepakatan politik yang permanen. Kalau kemudian amnesti dilakukan di awal, itu juga tidak akan banyak manfaatnya, karena hanya bersifat unilateral dan sepihak. Entah itu kepada kelompok yang bersenjata ataupun kelompok gerakan politik sipil. Ia memberi contoh, ketika Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada 5 Tapol Papua pada 2015. Salah satunya diberikan kepada Numbungga Telenggen yang dihukum seumur hidup. Cahyo menyebut setelah keluar dari penjara, Numbungga bergabung lagi dengan kelompok bersenjata. Ia berpendapat hal itu terjadi karena grasi diberikan tanpa dialog untuk memahami akar persoalan di Papua. Cahyo berpendapat bahwa grasi, amnesti, ataupun abolisi tidak akan membuat jera, kalau tidak didahului oleh dialog atau proses perdamaian. Dia akan kembali lagi karena akar persoalan belum selesai. Akar persoalannya itu bukan amnesti, bukan grasi, bukan abolisi, tetapi adalah konflik bersenjata yang harus diselesaikan oleh dialog. Diketahui, konflik Papua adalah konflik berumur 65 tahun hingga tahun 2025. Konflik ini berlatar belakang sejarah penggabungan Papua ke Indonesia. Kurang lebih 44 kali operasi militer telah dilancarkan sejak tahun 1961, namun gerakan perlawanan sipil dan bersenjata masih terus eksis hingga tahun 2025. Kelompok bersenjata telah berkembang menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dengan mendirikan 36 komanda daerah pertahanan di seluruh tanah Papua. Kemudian, kelompok sipil telah bersatu dalam satu payung perjuangan yaitu United Liberation Movement for West Papua. Karena itu, usulan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Cahyo Pamungkas menjadi relevan di hari ini untuk menyelesaikan konflik di Papua yang eskalasinya terus meningkat di tahun 2025 tersebut. Berbeda pendapat dengan Presiden United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda. Benny Wenda mengatakan, amnesti adalah kontradiksi jika hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dan berekspresi secara politik tetap dianggap ilegal. Tawaran Prabowo hanyalah sandiwara murahan untuk media internasional, upaya lain untuk menutupi genosida dan ekosida yang terus dilakukan oleh negara Indonesia terhadap rakyat dan tanah Papua. Kemudian, terkait dialog Jakarta-Papua, Benny Wenda mengatakan, Papua Barat adalah sebuah bangsa yang terjajah, bukan provinsi Indonesia. Kami tidak akan menjadi seperti Aceh. Satu-satunya solusi jangka panjang adalah kami diberi kesempatan untuk menjalankan hak penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya melalui pemungutan suara yang diawasi secara internasional.
Sebagaimana dibuktikan oleh petisi rakyat 2017, rakyat Papua Barat berbicara dengan satu suara dalam menuntut kebebasan melalui referendum penentuan nasib sendiri, hak yang telah kami tolak pada tahun 1969. Lebih dari 1,8 juta rakyat Papua Barat, lebih dari 70% populasi pribumi, menandatangani petisi tersebut, menunjukkan tuntutan yang tulus dan universal dari rakyat Papua Barat untuk merdeka. Siapapun yang mencoba melakukan proses dialog secara independen bertindak bertentangan dengan kehendak rakyat. Forum yang benar untuk dialog dengan Indonesia adalah di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Karena masalah Papua berawal di PBB, maka harus diselesaikan di PBB. Dalam kondisi Papua yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata dan gempuran investasi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan penambahan Komando Daerah Militer atau Kodam baru diprioritaskan untuk provinsi yang memiliki daerah luas. Sebelumnya, dikutip CNN Indonesia, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen Wahyu Yudayana mengatakan bakal meningkatkan status 5 Komando Resor Militer atau Korem menjadi Komando Daerah Militer Kodam, salah satunya di Papua Selatan. Sementara itu, dirilis Kompas TV, 3 Oktober 2024 lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah meresmikan 5 batalion infanteri yang bernama Yonif Penyangga Daerah Rawan. Mereka akan bertugas di berbagai wilayah Papua untuk mendukung program pemerintah, salah satunya percepatan pembangunan. Agus menyebut 5 batalion tersebut berada di bawah Kodam 12 Cendrawasih dan di bawah Kodam 13 Kasuari. Dalam hal ini, Agus menjelaskan bahwa dibentuknya 5 batalion baru bertujuan untuk membantu program-program pemerintah. Saya sudah meresmikan 5 batalion penjaga daerah rawan yang nanti akan deploy di wilayah Papua. Tujuannya dibentuk batalion ini adalah yang pertama untuk penyangga di daerah rawan tersebut, kemudian untuk membantu program-program pemerintah di wilayah, terutama pembangunan wilayah, percepatan pembangunan wilayah, kemudian juga membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua. Jakarta dan Papua, carilah jalan damai bagi kemanusiaan, negosiasilah dan akhiri konflik Papua, karena negosiasi tidak merugikan kedua pihak.